Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, suasana menjelang siang ya, tapi baru jam 10 ya nak ya. Nah, hari ini sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, marilah teman-teman kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ada yang tidak hadir nak hari ini? Siapa? Oh, Nia ya. Kita akan belajar tentang sistem koloid. Nah, sebelum masuk ke sistem koloid, ada tidak yang masih ingat ya pelajaran sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan larutan? Apa itu? Campuran dan larutan. Apa itu yang dimaksud dengan campuran? Ada yang masih ingat? Berdiri nak. Apa campuran? Buka sedikit maskernya, oke? Menggabungkan suatu zat atau Menurut Suci tadi campuran itu adalah penggabungan dua zat atau lebih. Tuh. Nah sekarang campuran itu terbagi menjadi berapa? Ayo. Oke, siapa yang tahu campuran apa saja? Silakan nak, apa campuran apa saja? Oke, campuran itu terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Ya. Nah sekarang apa? Nah kata temannya tadi kan campuran itu terbagi menjadi dua. Ada campuran yang homogen, ada campuran yang heterogen. Sekarang apa perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen? Yuk. Ada yang tahu? Oke, Apri. Apa nak? campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan. Tak bisa dibedakan antara apanya? Zat terlarutnya. Oke, campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat terlarut dan zat pelarut. Nah, kalau campuran heterogen? Oke, Desi, apa Des? Merupakan campuran yang dapat dibedakan. Nah, dapat dibedakan antara zat terlarut dan zat pelarut. Nah, jadi kalau campuran homogen itu campuran yang zat terlarut dan zat pelarutnya itu kalau kita lihat dengan mata itu tidak bisa dibedakan lagi. Nah, sementara kalau campuran heterogen apa tadi? Campuran yang yang apabila zat terlarut dan zat pelarutnya itu dicampur, dia bisa dibedakan ya secara kasat mata. Paham sampai di sini? Nah, sekarang keluarkan dulu HP kalian. Nah, di situ Ibu sudah mengirimkan link ya untuk pelajaran hari ini. Ibu mulai waktunya dari sekarang. Oke, silahkan dibuka. Sudah selesai, linknya sudah tertutup. Pada pembelajaran tentang sistem koloid ini ya, yang akan Ibu nilai itu ya tetap ya kegiatan. Yang pertama yang akan Ibu nilai itu kegiatan kalian pada saat praktikum ya. Jadi kegiatan kalian pada saat praktikum nanti, kemudian kegiatan kalian pada saat presentasi dan menjawab pertanyaan. Kemudian ada penilaian sikap nanti ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Kalau penilaian pengetahuan itu nanti Ibu akan nilai dari tes
sekalian ya. Nanti ada tes sebelum atau pre-test, nanti akan ada post test ya. Itu ya. Nah, adapun Ibu harap setelah belajar tentang materi koloid ini ya, kalian nanti bisa mengetahui ya, mengetahui pengertian koloid, pengertian suspensi, kemudian pengertian larutan. Dan kalian juga dapat mengetahui ciri-cirinya ya. Jadi apa nanti ciri-ciri dari koloid apa, ciri-ciri dari suspensi apa, kemudian ciri-ciri dari larutan itu apa. Kemudian nanti kalian harus bisa juga mengelompokkan, oh mana ini yang termasuk koloid, mana yang termasuk suspensi, dan mana yang termasuk ke dalam larutan ya. Jadi kemudian juga kalian dapat membedakannya ya. Nah, nanti juga kalian harus bisa menentukan ya, menentukan fase terdispersi dan fase pendispersi dari koloid ya. Ada pertanyaan batas ini? Jika tidak ada, Ibu punya orientasi masalah di sini ya. Ada 3 larutan, ada 3 ya. Ada gelas yang pertama itu berisi larutan gula, kemudian susu, kemudian air dicampur dengan minyak. Asing tidak dalam kehidupan kalian sehari-hari ngelihat ini? Enggak kan? Ya, sering ya. Kalian sering melihat contoh-contoh ya, contoh-contoh larutan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Lihat di situ ada campuran yang homogen nanti, ada campuran yang heterogen. Nah, sekarang Ibu punya video di sini. Nah, ketika kalian melihat gambar ini, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran kalian? Yuk. Jika kalian sudah membuat pertanyaan, pertanyaan inilah yang akan kalian jawab nanti. Ya, jadi kalian membuat pertanyaan sendiri yang kalian buat, yang kalian pikirkan, kemudian kalian akan mencari jawaban dari pertanyaan kalian tersebut ya. Nih Ibu punya lembar kerja siswa ya. Di lembar kerja ini kalian bisa ya membuat permasalahan yang kalian buat, kemudian mencari ya jawaban dari pertanyaan tersebut. Setelah kalian menemukannya, nanti akan kita diskusikan bersama ya, akan kita diskusikan bersama apakah jawaban dari pertanyaan kalian itu benar atau salah. Ya, silahkan Ibu minta membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD. Silahkan kalian kerjakan dalam kelompok ya. Jadi ya sebelum mengerjakan LKPD ini kalian baca dulu ya. Baca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya ya. Jadi kalian silahkan mencari sebanyak mungkin literatur, mau bisa dari buku, dari internet ya, untuk menunjang pertanyaan yang kalian buat tadi, kemudian kalian menjawab pertanyaan tersebut.
minta perwakilan kelompok untuk presentasi. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Berdasarkan hasil dari kegiatan dari permasalahan yang kami temukan, ada larutan bening kemudian tidak tercampur. Nah itu ya, dari kelompok 1 kenapa ada larutan yang bening, keruh dan tidak tercampur. Apa jawabannya? Karena setiap larutan terkandung di dalam larutan yang berbeda, seperti larutan yang bening termasuk ke dalam larutan sejati atau homogen. Sedangkan cairan keruh termasuk ke dalam koloid, sedangkan tidak tercampur termasuk ke dalam larutan substansi atau heterogen. Tramicum sifat campuran gula larut bening. Jadi Ibu akan menyimpulkan ya. Jadi setelah kita mempelajari sistem koloid ini ya, apa kesimpulannya? Yang pertama itu koloid itu merupakan bentuk campuran ya. Jadi koloid itu bentuk campuran antara campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi di antara larutan dan suspensi. Jadi dia itu berada di tengah tuh ya, merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi ya. Secara kasat mata koloid itu terlihat homogen. Jadi pas kamu lihat tadi ketika tepung kamu aduk ya, jadi dia tuh seperti tercampur ya. Jadi dia seperti homogen ya. Tetapi ya, lama-kelamaan atau secara mikroskopis campurannya akan berubah menjadi heterogen, akan ada endapan. Tuh ya. Yang kedua, koloid itu kalau di larutan dan di suspensi itu dikenal dengan istilah zat terlarut dan zat pelarut. Tapi kalau di koloid itu dikenal dengan istilah fase terdispersi dan medium pendispersi itu ya. Jadi ada fase terdispersi dan medium pendispersi. Coba itu ya, di mana fase terdispersi itu merupakan zat yang tersebar dan fase pendispersi itu merupakan medium zat yang terdispersi secara merata. Ya. Yang ketiga ada lagi fase terdispersi koloid ya, itu nanti berupa padat, cair dan gas. Jadi ada fase padat, fase cair dan fase gas. Nah, dari fase-fase itu akan terbentuk 8 jenis koloid yang berbeda ya. Jadi nanti misal fase pendispersinya padat ya, lihat lihat di modul kalian di situ. Ya, jadi kalau fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya cair ya, itu akan membentuk suatu koloid yang berbeda. Lihat di situ ya. Silahkan buka HP kalian lagi. Buka link yang kedua tadi ya. Buka link yang selanjutnya. Silahkan kerjakan kuisnya selama 10 menit. Jika sudah selesai ya, nanti kita akan bertemu pada materi kimia selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat koloid dan pembuatan koloid ya. Nah, untuk itu sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya teman-teman, dengan ini acara kita ini berakhir. Mari kita menutupnya dengan baca berdoa bersama. Berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai.
Kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.